tahun yang baru datang, yang muncul Upline leader tinggi. 1, 2, 3, 4, 40 orang ya. Oke, bos buat Anda. Oke, teman-teman, Upline leader tinggi habis. ada yang mau bertanya tentang produk tentang marketingnya, silakan. Ada mic? Oh iya. Kita sharing-sharing aja Pak, supaya lebih paham. Ya, terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Jin Junaidi. Saya sudah terjun ke lapangan karena saya masuk di bulan Desember ya. Ada pertanyaan waktu saya perkenalkan ini Pornas, itu ada masa expire-nya. Itu saya belum bisa keluar dari pertanyaan itu. Terus kalau sudah dicampur umpamanya di hari seperti salt treatment, ya kita sudah campur dengan umpamanya 100 liter, tapi tidak bisa tersalurkan berapa lama itu di mujarabnya itu salt treatment. Nah itu yang ditanyakan. Oke Pak, itu saja karena saya bergerak. Oke, terima kasih. Hapuskan seluruh buat pertanyaan. Jadi kalau kita berbicara tentang soil treatment Bapak Ibu, soil treatment itu sebenarnya ada 3 macam manfaat di dalamnya. Yang pertama, dia akan mengangkat atau menormalkan pH tanah. Yang kedua, dia akan memberikan kesuburan pada tanah karena adanya mikroba premium di dalam soil treatment itu. Yang ketiga, dia akan menggemburkan tanah karena adanya humus. Nah, kalau kita berbicara tentang pembenahan tanah, kalau sistem konvensional Bapak Ibu, untuk mengangkat pH tanah di lahan 1 hektar itu membutuhkan kapur dolomit 2 ton untuk lahan 1 hektar. Dan ketika kita menggunakan kapur dolomit 2 ton, dia hanya mengangkat 1 strip saja Bapak Ibu pH-nya. Jadi contoh nih, tanah kita pH-nya 4. Untuk pertanian yang bagus, pH-nya bagusnya itu antara 6,5 sampai 7 Pak. Jadi kalau pH tanah kita 4 mau diangkat menjadi 7, kita membutuhkan 3 strip. Artinya kita membutuhkan kapur dolomit 2 ton dikali 3. Berarti berapa ton? 6 ton. Anggap per karung atau per kilo 4.000. Tinggal kalikan sendiri Bapak Ibu, berapa biayanya? Itu untuk mengangkat pH saja. Nah, sekarang kita untuk berbicara tentang bagaimana lahan kita mendapatkan mikroba. Biasanya kalau sistem konvensional membutuhkan yang namanya kohe, kotoran hewan. Betul Pak? Di Madinah sana banyak menggunakan kotoran hewan, tai ayam Bapak Ibu. Tetapi untuk mendapatkan mikroba itu pun masih tanda tanya. Karena berapa banyak mikroba yang positif di dalamnya, berapa banyak mikroba yang negatif di dalamnya. Dan itu membutuhkan waktu fermentasi antara 2,5 minggu sampai 3 minggu untuk menggunakannya. Nah, yang luar biasanya dari soil treatment ini Bapak Ibu, Anda tidak membutuhkan lagi kapur dolomit. Anda tidak membutuhkan lagi yang namanya kohe, karena ada semua di dalamnya. Yang luar biasanya, takarannya hanya membutuhkan 10 kilo per hektar. Hitung-hitungnya, kalau sistem konvensional Pak, untuk mendapatkan mikroba dengan menggunakan kohe, itu membutuhkan 1 hektar itu membutuhkan dana 10 juta. Baru kita berbicara mikroba. Kita belum berbicara tentang mengangkat pH tanahnya Pak. Dengan menggunakan yang namanya soil treatment Pak, kita hanya membutuhkan maksimal 10 kilo per hektar. Kalau dikali-kali 375 harga konsumen dikali 10 kilo berapa Pak? Cuma 3.750.000 untuk membenah tanah, dan Anda sudah mendapatkan 3 manfaat. pH tanah Anda menjadi normal, Anda mendapatkan mikroba yang baik lagi Pak, mikroba yang premium.
tidak terjadi kegemburan tanah. Salah satu ciri tanah yang bagus, Pak, adalah tanah yang dihidupi oleh cacing. Dan jangan kaget, Pak, ketika Anda menggunakan soil treatment, itu akan terjadi. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kalau kita menggunakan secara maksimal 1 hektar 10 kilo, tidak usah dicampur air, Pak. Ditaburin aja di lahan. Diamkan 3 hari, lalu menanam. Karena soil treatment digunakan pada pratanam. Tapi kan petani hitung-hitungan, Pak. Betul? Bisa nggak 1 hektar saya menggunakan 2 kilo? Bisa, Pak. Tetapi musim tanam berikutnya Anda gunakan lagi. Karena kita menggunakan 10 kilo, 1 kali pembedah namanya. Ibaratnya kalau kita servis motor, Pak, diperbaiki semuanya, businya, olinya, semua diperbaiki. Tapi kalau kita mau cicil, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Kalau 1 hektar Anda mau menggunakan 2 kilo, per kilonya tinggal Anda rendam 100 liter. Karena 100 liter itu mendapatkan 5 tangki, Pak. Dalam pertanian, 10 are itu membutuhkan 1 tangki. Dalam 1 hektar membutuhkan 10 tangki. Jadi antara 9 sampai 10 tangki, Pak. Jadi makanya 1 kilo itu bisa direndam dengan 100 liter. Jadi 5 tangki, Pak. Setelah, tapi cara penyiramannya gimana? Semprot, disaring dulu, Pak, soil treatmentnya. Supaya ampasnya nggak masuk ke dalam tangki yang mengakibatkan tersumbat. Jadi disaring pakai kain. Lalu ampasnya dihambur di lahan. Apakah itu maksimal? Insya Allah, Pak. Tetapi saran saya, musim tanam berikutnya pakai lagi sampai maksimal dalam 1 hektar itu terjadi 10 kilo. Gitu. Itu Pak masa expire. Jadi untuk soil treatment nggak ada expire, Pak. Karena kita ini nanoteknologi, mikroba hidup di dalamnya. Ini saya ingin berbagi sama teman-teman. Kalau di luaran sana ada yang mengatakan pupuknya nanoteknologi, cara ngetesnya gampang, Pak. Cara ngetesnya, apakah pupuk ini bisa langsung digunakan tanpa menggunakan media lain? Enggak bisa, Pak. Harus pakai air kelapa, harus pakai air hujan, harus pakai gula. Itu berarti bukan nano, Pak. Karena ketika dia menggunakan media tambahan, berarti yang ada di dalam adalah mikroba tidur, Pak. Harus dibangunkan dulu menggunakan media tambahan tadi. Terus yang kedua, ketika pupuk nanonya nggak bisa dicampur dengan kimia, berarti bukan nano. Karena nano itu, Pak, bisa dicampur dengan kimia. Contoh, Bapak masih ragu, Bu. Bisa nggak potas ini saya campur 3 sendok urea? Bisa. Karena kita menggunakan mikroba hidup, Pak. Nggak ada ngaruhnya. Oke? Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Mungkin Pak mau tanya dari segi bisnisnya, dari segi proyek, silakan, Pak. Supaya kita lebih jelas. Kasus rendaman itu yang soil. Oh, mungkin tadi yang Bapak tanyakan masa SPR-nya, Pak, ya? Ya, Ada SPR sini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara expire, Pak, ini expire itu pasti ada di setiap produk dicantumkan. Oke? Sama dengan kalau kita bicara tentang produk kesehatan, ada masa expire-nya, katakanlah 2 tahun. Apakah setelah dia expire masih bisa diminum? Bisa, Pak. Batasnya 6 bulan. Sama dengan ini, Pak. Ada expire-nya, masih bisa digunakan sampai 6 bulan sebenarnya, Pak. Persoalannya kalau dia lama sedikit, dikhawatirkan mikroba hidupnya udah mati, Pak. Gitu. Oke? Jadi tetap kita akan berpatokan kepada expirednya, Pak. Iya, karena kita mau memberikan yang terbaik buat para petani.
terjadi di lapangan, Pak. Dan Bapak boleh membenarkan, boleh menyalahkan. Kalau salah kita cari. Penggunaan pupuk kimia, Pak, setiap tahun semakin naik. Betul? Tahun 80-an, nenek kita hanya menggunakan 2 sak untuk 1 hektar. 85 pertama kali, Pak. Karena yang namanya swasembada pangan terjadi di tahun 1984. Dan itu hanya sekali saja, Pak. Setelah itu tidak ada lagi swasembada pangan, Pak. Pada saat awal kali munculnya yang namanya pupuk kimia sintetik, disitulah awal bencana sebenarnya, Pak. Karena petani merasakan swasembada sekali saja di tahun 1984. Dan 40 tahun kemudian, lahan kita sekarang sudah kritis, Pak. Dari 2 sak, semakin hari, semakin tahun naik, Pak, dia penggunaan pupuk kimianya. 2 sak naik 3 sak, 4 sak, 5 sak, 6 sak, sekarang bahkan 8 sak, Pak, per hektar. Betul? Penggunaan, Pak. Ternyata hasilnya malah ini, Pak, hasilnya. Dulu dengan 2 sak, orang tua kita masih mendapatkan 8 ton, Pak, per hektar. Betul? Setiap tahun turun dari 8 ton 7 ton, turun lagi 6,5 ton, turun 6 ton. Sekarang bagus kalau kita bisa dapat 5 ton per hektar, Pak. Padahal penggunaan kimia yang meningkat. Kenapa? Karena kita sebenarnya kritis di lahannya, Pak. Lahan petani sekarang udah sakit, Pak. Betul apa yang dikatakan oleh pembicara kita tentang produk tadi, bahwa penggunaan pupuk kimia yang diserap oleh tanaman hanya 20-30% dan 70%-nya menguap dan meninggalkan ampas residu, yang mana residu ini mengikat yang namanya unsur hara di bawah tanah. Jadi penggunaan pupuk kimia itu, Pak, bukan hanya meracuni lahan. Penggunaan itu meracuni lahan, manusia, dan merusak alam. Karena penguapan yang 70% tadi menjadikan terjadinya rumah kaca, Pak. Makanya terjadi yang namanya pemanasan global. Jadi bukan hanya lahannya yang dirusak sebenarnya dengan penggunaan kimia, Pak. Ada 3 yang dirusak. Lahan, manusia itu sendiri yang mengkonsumsi kimia, dan bumi. Terjadi yang namanya rumah kaca, Pak. Kenapa kami menyarankan menggunakan pupuk organik? Kita bicara. Ini kita bicara tentang pupuknya, penggunaan pupuk. Ini bicara hasil, Pak. Jadi bicara biaya dan hasil. Betul? Kalau kita menggunakan Pornas, Pak, percaya sama saya, penggunaan biayanya tidak begini, Pak. Biaya seperti ini, Pak. Mungkin di awal karena lahan Anda sakit, Anda membutuhkan 10 kg soil treatment untuk 1 hektar. Kalau Anda memaksimalkan, Anda membutuhkan 2 box yang kuning, 2 box yang putih. Tetapi musim tanam berikutnya Anda tidak membutuhkan lagi yang namanya soil treatment. Cukup 2 box yang kuning, 2 box yang putih. Begitu terus, Pak. Selama Anda tidak meracuni lagi tanah Anda. Makanya kalau saya bicara tanaman, Pak, kita bicara pertanian. Bukan cuma di manusia yang terjadi yang namanya stunting, Pak. Tumbuhan pun kena stunting, Pak. Makanya sekarang hampir rata-rata 80% pertanian kita di Sulawesi Selatan tidak ada yang maksimal, Pak. Karena kenapa? Yang sakit bukan tanamannya, yang salah bukan pupuknya, tetapi lahannya yang mereka tidak benahi. Makanya terjadi stunting, Pak. Karena kalau kita bicara pertanian, Pak, tumbuhan makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup ya? Manusia? Makhluk hidup. Bapak misalnya, Bapak sakit, dia nyampe di rumah sakit. Saya datang
mendoakan Bapak Joko, Kondro, saudara, judul apa, ujuk, kira-kira Bapak makan nggak? Enggak nafsu, karena kondisi sakit. Sama dengan pertanian, Pak. Ketika lahan pertaniannya sakit, maka akan merembes ketumbuhannya sehingga nafsu makannya nggak ada. Seperti itu, Pak. Pentingnya kita melakukan gerakan organik nasional. Ketika Anda melakukan gerakan organik nasional, Anda menyelamatkan lahan, Anda menyelamatkan manusia, dan Anda menyelamatkan bumi. Ini harus dipahami, Pak. Bapak Ibu, contoh Bapak seorang petani. Bapak modal dari 4 ton, naik 5 ton, naik 6 ton, naik 7 ton, modal. Mampu. Tetapi ini tidak akan pernah terjadi, Pak, kalau Anda menggunakan terus kimia. Makanya kenapa, Pak? Coba bawa jalan-jalan ke desa-desa. Sudah banyak di desa dijadikan pertanian perumahan. Kenapa? Karena sudah tidak produksi lahan itu, Pak. Yang kedua, kenapa banyak anak muda generasi Z, generasi milenial tidak mau bertani, Pak? Karena melihat orang tuanya tidak bisa mencapai impiannya, Pak. Bayangkan kalau lahan 1 hektar, biayanya sampai 6 juta, tetapi hasil panennya hanya 10 juta, berarti 4 juta. Padi 4 bulan, Pak. 4 juta dibagi 4 bulan berapa, Pak? 1 juta. Apa kata anak muda? Mendingan saya pergi kerja. Gaji saya sudah jelas 2 juta per bulan. Atau apa? Enggak perlu kotor-kotor, enggak perlu hitung-hitung. Ini yang terjadi, Pak. Makanya banyak anak muda sekarang meninggalkan pertanian. Dan saatnya kita melakukan gerakan organik nasional sehingga semua anak-anak muda mau kembali bertani. Gitu. Bisa, Pak? Ada lagi? Saya tambahkan karena agak berkembang sedikit. Pak, Persoalan kita ini kalau kita berpikir idealis, ini kan persoalan nasional ya. Nah, kenapa selama ini pemerintah membolehkan itu pakai nasi urea? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi ini barangkali bukan kapasitas untuk Bapak karena saya bertanya kepada Paham. Nun jauh di sana ya. Nah sekarang sudah ada Pornas, kan pemerintah bisa Pak mengintervensi ini petrokimia ini dihentikan, ini merusak ini. Oke, Ya, paham. itu Pak. Oke. Oke saja ya. Indonesia ini selalu kita berbicara bisnis, Pak. Pemerintahan pun itu bisnis. Oke. Dan kita perlu bersyukur saat ini karena Pak Prabowo sendiri mendukung yang namanya gerakan organik, Pak. Tinggal bagaimana Anda bisa berhadapan dengan para kompetitor di luar sana. Karena lewat Anda lah untuk meyakinkan para petani di luar sana. Makanya saya kalau ketemu dengan petani sederhana bahasa saya. Saya berbicara fakta, kemudian ini faktanya terjadi. Betul? Makanya sebenarnya teman-teman, ketika kita berjuang di AWN ini, gerakan organik nasional, itu adalah pekerjaan yang mulia buat Anda. Pekerjaan yang mulia sekali. Cuma mungkin teman-teman nggak paham. Makanya kenapa saya bergerak terus, Pak? Alhamdulillah tanggal 28 November saya mendaftar di bisnis ini. Jaringan saya sekarang sudah ada kurang lebih 400 titik, Pak. Kenapa? Karena saya berbicara tentang sebuah keikhlasan, mau menyelamatkan lahan petani, mau menyelamatkan manusianya, mau menyelamatkan bumi ini, Pak. Gerakan sosial, Pak. Yang luar biasanya gerakan sosial yang kita lakukan ini ada efeknya, Pak.
kerjaan itu hanya efek. Dan sekarang kita bekerja di AWM, Pak. Kita berbisnis di AWM, bukan gaji yang kita harap. Yang kita harap adalah rezeki dari perbuatan sosial kita. Bukan gaji, Pak. Di sini kita nggak digaji, Pak. Kalau di luar sana kita mau kerja, kita gaji, Pak. 2 juta, 3 juta per bulan. Betul nggak? Tetapi tahu nggak, ketika kita bekerja di luar sana, yang keluar negeri siapa? Bos kita. Yang beli mobil siapa? Bos kita. Karena kita gaji, bukan rezeki. Di AWM ini kita mau berpenghasilan berapa, Pak? Berapa penghasilan per hari yang Anda inginkan? Tolak ukurnya adalah berapa banyak nilai sosial yang Anda sebar di luar sana. Semakin banyak petani yang Anda selamatkan lahannya, semakin banyak orang yang Anda selamatkan kesehatannya, semakin banyak yang Anda selamatkan informasi-informasi tentang pemanasan global, itulah efek daripada penghasilan Anda. Yang luar biasanya bisnis ini, Pak, ketika hari ini pun Anda sebagai seorang karyawan, Anda seorang pegawai, nggak perlu Anda tinggalkan. Karena bisnis kami bebas, Pak. Kami bisa melakukan bisnis ini kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tidak ada yang bisa mengatur kami. Apa enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, gabung di bisnis ini, lakukan gerakan organisasional, berikan nilai sosial kepada banyak orang, insya Allah hasil itu adalah sebuah efek. Kembali lagi, belum ada saya menemukan sebuah bisnis dengan modal 3,1 bisa memberikan penghasilan 10 juta sampai ratusan juta. Dan itu Anda akan rasakan 1 tahun ke depan. Ketika hari ini Anda melakukan, setiap hari presentasi ke orang, setiap hari presentasi ke orang, setiap hari presentasi ke orang, 1 tahun kemudian Anda akan membagikan keluarga-keluarga Anda. Saya katakan sama teman-teman, Anda boleh gagal berapa kali, tapi jangan pernah Anda nyerah. Karena sebenarnya kegagalan yang hakiki adalah ketika Anda menyerah. Banyak sekali orang-orang negatif MLM di luar sana, Pak. Ini kan bisnis cari-cari orang. Betul? Saya katakan karena ini bisnis cari-cari orang, makanya saya masuk. Kalau ini bisnis cari-cari tuyul, cari-cari setan, saya nggak mau, Pak. Betul, Pak? Kenapa? Bisnis ini pasti ada sukses. Karena bisnis cari orang. Anda baru membuka pintu, melangkah kaki, udah kelihatan orang-orangnya. Betul nggak? Dan insya Allah saya yakinkan pada hari ini satu-satunya perusahaan yang baru didirikan langsung ada kantornya di Makassar, kantor pusat, Pak. Dan tidak perlu Anda hebat, tidak perlu Anda pintar di bisnis ini, karena AWM Starlight sudah menyiapkan sekolah bisnis Star Pro Academy. Pertanyaannya sekarang bukan Anda bisa atau tidak bisa, tetapi apakah Anda mau atau tidak mau untuk sukses membahagiakan keluarga Anda. Oke, sampai sini mungkin mau ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beri aplaus sekali lagi buat Bapak Menteri. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara dan mungkin sudah banyak yang nggak sabar mau bergabung, ya, mau join, mau ambil posisi, ya. Jadi segera hubungi orang yang mengundang Anda, ambil posisi, ya, bisa 1 titik, 3 titik, 7 titik dan seterusnya, dan pastikan Anda berhasil di bisnis ini Bapak Ibu, karena produk sudah ada, perusahaan sudah ada, kantor sudah ada, tinggal kita jalankan saja. Terima kasih untuk kita semua, sukses selalu, sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Vijay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamu. Tanganku kram.